Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya dari Sistem Informasi Sore Zona Reguler. NIM saya 2018-53020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai audit sistem informasi dan tahapan OC. Oke, next. Audit sendiri, menurut Wikipedia, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh auditor yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. Tujuan audit: 1. Verifikasi bahwa subjek dari audit telah dilaksanakan atau telah diselesaikan. Audit berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Next. Sistem informasi sendiri adalah sekumpulan hardware, software, brandware, prosedur dan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Audit sistem informasi menurut Ron Weber adalah informasi system auditing is the process of collecting and evaluating evidence to determine whether a computer system safeguard asset, maintain data integrity, allow organization goals to be achieved efficiently, and use resource efficiently. Dalam bahasa Indonesia adalah audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan akses, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Next. Tujuan audit itu sistem informasi sendiri ada 4, yaitu 1. Mengamankan akses, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, mencapai efisien sumber daya. Next, yang pertama adalah aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem berinformasi, mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan dokumen lainnya. Yang kedua adalah integritas data. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan produk dirinya dengan benar. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran dan karena tidak didukung dengan data-data yang benar, perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur tambahan untuk yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. 1. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Yang kedua adalah apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user. Yang ketiga adalah auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan, atau perlu dimodifikasi, atau sistem itu sudah usang sehingga harus diganti. Kemudian yang keempat ada efisien sumber daya. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sumber informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala peralatannya, perangkat lunak, perangkat komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Oke, pendekatan audit sistem informasi ada 2, yaitu pendekatan temuan atau exposure approach. Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima atau stability level.
Yang kedua adalah pendekatan kendali atau control approach. Fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang diterima atau acceptable level. Kemudian, apa sih aspek-aspek yang diperiksa? Pertama, audit secara keseluruhan menyangkut tentang efektivitas, efisien, availability system, reliability system, confidence system, dan integrity, serta aspek security. Selanjutnya adalah audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file. Audit asli sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu seperti traditional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavior science. Pengumpulan data atau evidence melalui berbagai teknik tersebut masuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi, masuk review source kode bila diperlukan. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor menjadi bukti elektronik data dalam bentuk file soft copy. Kemudian pengumpulan data evidence method. Dalam proses mengumpulkan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around computer, audit through computer, dan audit with computer. Jika tingkat pengen TI tinggi, maka audit yang dominan menggunakan audit with computer bisa disebut dengan teknik audit berbantu komputer atau menggunakan CAT, computer auditing teknik. Digunakan untuk menganalisis data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktifnya persediaan, aktifnya nasabah, dan lain-lain. Tentunya untuk aspek security ada kalanya audit dituntut mempunyai keahlian teknik yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Next, standar audit. Standar adalah suatu yang harus dipenuhi oleh SE auditor. Standar yang digunakan dalam audit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA, yaitu ISACA is Auditing Standard. Selain itu, ISACA juga menerbitkan IS Auditing Guides and AS Auditing Procedure. Guideline memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit prosedur dan prosedur, memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu sehingga sesuai dengan standar. Bagaimana IS auditor harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance and procedure. Kemudian next, hasil audit dan siapa yang melakukan audit. Audit informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian interval yang dilakukan oleh fungsi SI, tapi jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga atau audit independen untuk melakukannya. Jika sebuah hasil audit SI perlu dipublikasikan, tentunya perlu diperangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Kemudian kita masuk tahapan audit sistem informasi. Ya, menurut Gallegos CS, tahapan audit sistem informasi mencakup aktivitas 1. Perencanaan atau planning, pemeriksaan lapangan atau field work, pelaporan, reporting, tindak lanjut atau follow up. Kemudian, menurut Ron Weber, terdapat 5 langkah dalam tahap audit sistem informasi, yaitu 1. Perencanaan audit atau planning the audit, pengetesan kendali atau test of control, pengetesan transaksi, test of transaction, pengetesan keseimbangan keseluruhan hasil, test of balance of overall result, pengakhiran atau penyelesaian audit, completion of the audit. Kemudian tahapan audit itu sendiri terdiri dari 5 tahap seperti berikut. 1. Tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan rinci, tahap pengujian kesesuaian, tahap pengujian benar bukti, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Yang tahap pemeriksaan pendahuluan ini adalah tahap perencanaan.
Tahap pemeriksaan itu tahap pemeriksaannya. Tahap pengujian itu adalah sistem informasi yang sedang berjalan. Dan tahap penguji kebenaran itu ada tahap evaluasi. Yang tahap kelima ada tahap penilaian secara umum, ini adalah laporan kepada manajer atau sistem informasi atasan atau penguji. Oke. Next, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Audit meliputi struktur penilaian internal yang diterapkan perusahaan yang mencakup satu pengendalian umum seperti ya sistem informasi secara umum, pengendalian aplikasi yang terdiri dari satu atau A, pengendalian secara manual ya seperti itulah pengendalian terhadap output sistem informasi, ini seperti laporan bagaimanakah outputnya, pengendalian yang sudah diprogram. Kemudian next, pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal berkaitan dengan aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya tentang sistem informasi di level manajemen itu sendiri, misalnya sistem informasi apa, perbankan, dan lain-lain. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, di antaranya adalah satu, pengendalian organisasi dan otorisasi. Selanjutnya pengendalian operasi, pengendalian perubahan, pengendalian aset, akses fisikal dan logikal. Next, macam-macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah organisasi aplikasi. Yang kedua adalah akses aplikasi. Yang ketiga adalah input, 4 proses, 5 output, dan 6 adalah master data atau database. Yang keempat 3 sampai 6 ini seperti umum lah ya. Kalau organisasi aplikasi dan akses aplikasi itu sendiri secara manual. Oke, kita masuk ke kertas kerja. Sebelum auditor melakukan auditor, itu harus ada kertas kerja. Ya, di kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat si auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksana pengujian dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Nah, kertas kerja itu sendiri merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi. Bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Kemudian tujuan apa sih kertas kerja itu tujuannya apa sih? Oke, ada 5 tujuan. Yang pertama adalah untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang kedua adalah untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Yang ketiga adalah untuk membantu auditor senior, partner atau pimpinan kantor, akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh staf-stafnya. Selanjutnya yang keempat adalah untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Yang terakhir adalah sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah melalui audit. Kemudian next, pedoman pembuatan kertas kerja. Ini ada banyak ya, saya akan utarakan. 1. Setiap kertas kerja harus bertujuan. Tujuannya apa sih kertas kerja itu? Pengen mengaudit apa? Kedua, pertama itu maksudnya. Setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Kalau ada menemukan beberapa topik itu harus dibuatkan kertas kerja, jangan dicampur. Identitas judul yang jelas biar nggak salah. Kalau ada topik-topik itu diberikan indeks atau indeks silang. Semua langkah atau prosedur audit harus jelas. Dicek komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ada paraf dan tanggal pembuatan evaluasi biar tahu
revisinya kapan, pembuatannya kapan, penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Kemudian next, jenis-jenis kertas kerja. 1. Kertas kerja neraca 1, jadwal dan analisis, memo audit dan informasi pendukung, jurnal penyesuaian dan klarifikasi kembali. Teruskan kembali. Kemudian apa sih? Kita udah bahas kertas kerja tadi. Kita tak tahu fungsi kertas kerja itu sendiri. Oke, fungsi kertas kerja itu sendiri adalah 1. Pendukung pendapat auditor, membantu dan mengarahkan dan pengawasan prakerja, menyediakan catatan tentang 1. Prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai, menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Kemudian kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri, jangan dicampur ya. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerja telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang dibuat, dan lain-lainnya. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari 1. Gambar judul, biar jelas. Identifikasi sumber jika jelas. Tanggal persiapan audit awal, nomor indeks kertas kerja. Kemudian untuk selanjutnya tahap audit kita masih belum selesai, dan kita akan membahas mengenai COVID untuk next video. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Saya Sari Widayat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.